Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vinda Rahmatika, calon guru penggerak angkatan 10, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada video ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran diferensiasi mendukung semua murid di kelas. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Di antaranya adalah yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Terdapat 3 kebutuhan belajar murid yang harus dipahami oleh guru. Yang pertama, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid itu merupakan cara guru untuk melakukan asesmen awal. Dengan adanya asesmen awal, maka guru dapat mengetahui kesiapan belajar muridnya. Yang selanjutnya yaitu minat murid, di mana minat adalah salah satu motivator penting bagi murid dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga ialah profil belajar murid. Profil belajar murid sangat erat kaitannya dengan lingkungan, dengan budaya murid, dan juga dengan gaya belajar murid, serta kecerdasan majemuk. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama, kita harus mengamati perilaku murid sehari-hari. Yang kedua, melakukan identifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi, dan komunikasi dengan guru sebelumnya, serta membaca rapor di kelas sebelumnya, juga melakukan penilaian formatif dan diagnostik. Apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Yang pertama ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid, itu dimaksud dengan diferensiasi proses. Sedangkan diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan cara yang murid telah pahami dengan membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Terus, apakah ada kaitannya modul 2.1 nih dengan modul-modul sebelumnya? Modul 2.1 dengan modul 9 tentu ada kaitannya. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Kemudian, jika dihubungkan dengan modul 1.2, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif.
Ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar. Pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi satu strategi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru terlebih dahulu melakukan kesepakatan kelas. Nah, sekian video paparan mengenai koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.